yang masih menjadi kadang-kadang masyarakat juga masih resah ini Bu, benar nggak kalau misalnya hanya dirawat di rumah sakit opnam 3 hari aja. Kalau yang sakit itu sekarang sudah tidak ada sadikin lagi Mas. Sadikin tahu ya? Sadikin sakit jadi miskin. Sakit jadi miskin. Informasi baru ya Bu ya. Semakin masyarakat yang ketemu langsung dengan Kepala BPJS. Betul. Jadi kita tercerahkan seputar program BPJS Kesehatan. Berarti nanti misal walaupun menunggak 7 tahun, tapi yang dibayarkan cuma 24 bulan. Yang sisanya diikhlaskan gitu ya Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Mitrokes. Kembali lagi berjumpa dengan saya Reza Rivaldi dalam acara Gerhubungan Bareng Dewan. Nah, spesial edisi kali ini kita menghadirkan dari BPJS Kesehatan karena kita akan membahas ada Ibu Maya Dewayanti. Dewayani, oke, Ibu Maya Dewayani selaku Kepala BPJS Kesehatan dari Kabupaten Pekalongan. Nah, selain itu kita juga menghadirkan Ibu Haja Hindun selaku Ketua DPRD Kabupaten Pekalongan. Apa kabar Ibu? Alhamdulillah sehat. Waduh, sama saya Ibu juga. Kalau Ibu Maya gimana kabarnya? Alhamdulillah sehat ya. Yang tentunya bakal kita bahas nanti sekitar 20 sampai 30 menit ke depan. Nah, yang paling pengen saya tanyakan adalah dari Ibu Maya sendiri, dari selama 10 tahun ini capaian program yang sudah dilakukan oleh BPJS Kesehatan khususnya Kabupaten Pekalongan seperti apa Ibu? Terima kasih Mas Riza. Iya. Jadi saya kalau boleh bercerita ya Mas, dari sejak berdirinya kita mulai dari transformasi dulu ya 2013. Iya. Ya, kita mulai runningnya di 1 Januari 2014. Jadi kalau untuk Kabupaten Pekalongan kebetulan saya baru 2 tahun. baru 2 tahun di sini. Untuk Kabupaten Pekalongan alhamdulillah luar biasa ya Mas. Di sini untuk cakupan kepesertaannya dulu untuk Kabupaten Pekalongan itu sekarang sudah 99% Mas. 99% dengan tingkat keaktifannya sudah 75,4%. Dan itu sudah subsidi dari pemerintah daerah itu sebesar 128.000 Mas. Dari 760.000. Wah. Ya, luar biasa. Pemerintah Kabupaten Pekalongan itu sudah menggelontorkan setahun. Di tahun 2024 ini itu sebesar 52M. 52M. Ya, untuk membiayai warga Kabupaten Pekalongan. Ya, sejak kemarin kan kita sudah tahu ya, kalau Bu Hindun sudah kita 10 Februari 2024. 10 Februari 2024 kan di Kabupaten Pekalongan sudah ada UHC. Ya, alhamdulillah sudah UHC 10 Februari. Itu UHC itu apa Bu Maya? Nah, iya betul sekali. UHC itu apa Bu Maya? Jadi kalau karena Kabupaten Pekalongan itu sudah UHC, jadi semua yang ber-KTP Kabupaten Pekalongan yang ber-KTP Kabupaten Pekalongan yang memang NIK-nya terdaftar sebagai warga Kabupaten Pekalongan, itu kalau begitu sakitnya di rumah sakit, kondisinya gawat darurat, tinggal menunjukkan saya warga Kabupaten Pekalongan, didaftarkan yang biayai pemerintah daerah, saat itu langsung aktif Mas. Di seluruh Indonesia bisa. Asalkan kondisinya kalau ke rumah sakit gawat darurat ya. Tapi kalau tidak gawat daruratan harus ke puskesmas dulu. Nah, kalau puskesmas nanti yang mendaftarkan siapa gitu, yang mendaftarkan ya dari puskesmasnya. Jadi sejak 10 Februari itu saya yakin Bu Hindun sudah tidak ada keluhan Sudah tidak ada keluhan Mas. Kalau dulu mau ke misalnya yang sakit jiwa pejunet gitu ya Mas ya. Nggak punya jaminan apapun, bingung loh Mas, mau ngapain ini, yang biayain siapa, Bu Hindun nanti pembiayaannya bagaimana, itu seperti itu. Kalau di Kabupaten Pekalongan sekarang sudah alhamdulillah sudah UHC Mas. Jadi target RPJMN-nya sudah terpenuhi. Nah, kalau bagaimana dengan pelayanan kesehatannya? Nah,
Di sini kita punya 3 rumah sakit pemerintah, itu sudah kerjasama dengan BPJS Kesehatan. Yang kedua, dua rumah sakit swasta. Rumah sakit swastanya itu di RSI dan RSIA. Oh, Itu iya. juga sudah kerjasama. Jadi 5 rumah sakit yang sudah Bekerja sama. kerjasama dengan BPJS Kesehatan itu bisa menggunakan fasilitas dengan BPJS Kesehatan. Itu. Puskesmasnya bagaimana? Ya dari 26 puskesmas otomatis kerjasama. Kita punya 60 fasilitas kesehatan tingkat pertama. Jadi 26-nya yang pemerintah, berarti yang sisanya 34 itu yang swasta. Itu kerjasama dengan kami untuk yang mencakup melayani kesehatan di warga Kabupaten Pekalongan. Oke, berarti keuntungan dari UHC itu kalau sudah punya KTP warga Kabupaten Pekalongan langsung otomatis bisa ya, Bu? Iya. Oh, Tapi kalau darurat ya Mas, Iya. tapi kalau nggak kondisi gawat darurat ya tetap harus ke puskesmas dulu. Oh, iya. Ya, jadi slogannya cukup dengan KTP itu tetap harus syarat dan ketentuan berlaku. Oh, harus. Iya. Iya. Kalau IGD ya silahkan langsung kondisi gawat darurat. Tapi kalau demam biasa ya bisa Ya, tetap ke puskesmas dulu ya. Iya. Apalagi kayak saya nih grog-grog, batuk pilek gitu aja tiba-tiba langsung ke IGD. Nggak bisa kan bukan gawat darurat. Iya. Gitu. Oke. Nah, saya pengen tanya nih ke Bu Indun nih, melihat perkembangan sekarang dari BPJS Kesehatan yang sekarang umurnya berarti sudah 10 tahun ya, 10 Bu? tahun. 10 tahun itu gimana Ibu Indun? Ya. Jadi kalau tadi seperti yang disampaikan Bu Maya ya, bahwa Kabupaten Pekalongan sudah dengan program Bupati KTP gratis untuk bidang kesehatan, sehingga UHC ini memang kita dorong sejak tahun-tahun yang lalu sehingga baru terrealisir 10 Februari yang lalu. Dan alhamdulillah semakin tersosialisasi, masyarakat sudah tahu sehingga mudah untuk bisa ketika sakit. Memang sih masih ada persoalan juga kadang-kadang mereka masyarakat belum tahu ya, sehingga kita harus ini mau dibawa kemana ya sudah kemana saja, yang penting ada sudah menjadi UHC berarti kan bisa dilayani di rumah sakit manapun gitu ya. Kemudian yang masih menjadi kadang-kadang masyarakat juga masih resah ini Bu, benar nggak kalau misalnya hanya dirawat di rumah sakit opnam 3 hari aja gitu, kadang 3 hari, apa itu karena rumah sakitnya yang memang belum sarana prasarananya, kemudian banyak mereka yang sakit, kemudian harus opnam antri di IGD, atau memang BPJS mengcover itu ada batasan-batasan. Ini yang perlu disampaikan kepada masyarakat sehingga masyarakat benar-benar bisa menikmati. Kalau memang dikatakan gratis ya harapannya sampai sembuh ya, sembuh. Nah, ini kan harapan kita. Memang BPJS yang kita kenapa kita dukung UHC, karena masyarakat kita biar tidak kayak dalam hal menangani kesehatan. Persoalan kesehatan kan persoalan basic ya, basic kebutuhan ya masyarakat yang harus dipenuhi, sehingga kita mendorong pemerintah daerah agar itu dipenuhi. Kalau cepat pakai UHC, ya, alhamdulillah sudah 99% masyarakat kita bisa memenuhi di bidang kesehatan sudah bisa terlayani. Mudah-mudahan semakin baik. Kemudian juga yang akhir ini yang harus kita mungkin BPJS harus menyampaikan juga layanan untuk tidak beda ya. Beda kelas itu juga mungkin kita juga harus menyiapkan sarana prasarana juga ya. Tapi kalau standar dari pelayanan tidak beda kelas itu ya, ini tentu akan menyulitkan juga dari pemerintah daerah kalau memang itu BPJS menerapkan dengan standar-standar tertentu yang harus memang bisa dilayani dengan beda kelas, karena kita kan infrastrukturnya memang harus diupayakan bisa memenuhi standar itu. Nah, oleh karena itu harapan kita, karena kita sudah UHC, tentu rumah sakit kita yang ada itu bisa dilayani meskipun infrastrukturnya
belum mencapai standar yang dilakukan oleh BPJS. Ini yang kita harapkan seperti itu. Kan kita sudah usaha sih, kita 52 miliar kita memang kita sampaikan kepada BPJS untuk menangani masyarakat kita. Ya, karena itu standar yang yang diberikan oleh BPJS kepada rumah sakit pelayanan kesehatan kita, saya harapkan ya bisa sedikit umpama belum bisa mencapai di standar pelayanan kita ya agar bisa dimudahkan sehingga masyarakat kita tidak sakit, kemudian tidak ada kelas yang sesuai, harusnya kelas 3 ya, kemudian ini mungkin harus meningkat karena harus dilayani, bisa terlayani semua. Ini yang mungkin 10 tahun karena ini sudah ada program itu ya harus dilaksanakan itu Bu, sambil membenahi secara perlahan-lahan, tetapi masyarakat kita tetap terlindungi dan terfasilitasi dengan adanya pelayanan kesehatan gratis itu. Ini BPJS tentu harus sinergi terus, harus mengetahui juga situasi kondisi yang ada di daerah ya, termasuk beberapa rumah sakit yang ada di kita semua. Untuk warga Pekalongan dimanapun. Itu ya, sekalian ngomong soal kris Ibu ini. Berarti yang perlu dipersiapkan sama rumah sakit dan juga masyarakat itu seperti apa Ibu? Walaupun ini programnya nanti diberlakukan tanggal 1 Juli 2025. 1 Juli 2025. Itu seperti apa Bu yang perlu dipersiapkan? Jadi saya menjawab yang pertama dulu ya Mas ya. Tentang pembatasan hari rawat. Mumpung ini ya. Jadi pembatasan hari rawat di setiap rumah sakit Ibu ya. Di situ itu ada maklumat layanan Mas. Di maklumat layanan rumah sakit itu harus memasang. Salah satunya bunyinya itu tidak boleh ada pembatasan hari rawat. Nih, itu teorinya kami harus di rumah sakit itu harus ada seperti itu. Dan kami itu ada BPJS 1, BPJS siap membantu. Jadi memang ada petugas BPJS yang mobile untuk mengawasi seperti itu. Tapi kadang tidak semuanya Bu, tidak semuanya masuk ke telinga kami. Jadi kalau seperti itu bisa disampaikan ke kami. Ya, bisa ke BPJS ya, ke BPJS 1 atau langsung ke kami. Jadi memang kami mencari seperti itu. Karena kita tidak memungkiri ya Mas, 10 tahun itu kita berjalan tetap aja ada ria-ria di mana ya. Kadang-kadang perawat-perawat kita atau medis kita ya, oh ini tidak dilayani BPJS karena ketakutan itu sehingga kan merugikan pasien ya. Nah, dan ini memang apa benar BPJS-nya yang sulit untuk melayani sehingga batasan-batasan itu mungkin terlalu ketat atau bagaimana ya, atau sesungguhnya itu bisa dilayani, ya inilah yang harus disinkronkan. Saya kira pegawai jenengan itu ya juga harus disinkronkan, dimatchkan dengan pegawai kita. Ya. Karena di kami itu tidak ada pembatasan hari rawat. Kami membatasinya tidak ada pembatasan sama sekali. Kami membayarnya sampai sembuh ya. Kami pakainya sistemnya kami pembayarannya ya sesuai diagnosanya Mas. Jadi nggak harus 3 hari, 5 hari nanti pulang enggak. Jadi memang harus sampai sesuai indikasi medis sudah sembuh ya boleh pulang. Nah ini yang harus digarisbawahi. Misalnya ya pasien itu DB, dia trombositnya turun nih, ya dia turun. Trombosit normal itu kan 200 ribuan ya, 200 ribuan itu normal. Kemudian karena DBD dia turun nih, dia turun sampai 100 sampai 60 ribu. Nah itu dia masih sakit kan. Nah pada satu titik dia naik, walaupun naiknya belum sampai normal misalnya sampai 220 ribu, tapi dia sudah naik. Itu salah satu indikasi medis bahwa dia sudah mengarah kesembuhan Mas. Jadi itu tidak harus nunggu 200 ribu terus baru boleh pulang, bukan. Tapi memang dia indikasi medisnya memang dia sudah progres, sudah ada. Itu yang kadang masyarakat, saya belum sembuh kok, saya belum 200 ribu kok, saya disuruh pulang. Kadang seperti itu. Tapi juga tadi ada yang disampaikan seperti Bu Hindu, masyarakat sudah 3 hari, sudah nggak dijamin BPJS Kesehatan, pulang sana. Itu juga kami sering menemukan, bukan sering ya, tapi ada beberapa yang seperti itu, kasus seperti itu. Tapi kalau kami ngobrol sama manajemen, nggak ada Bu, nggak ada yang seperti itu. Nah, kalau seperti itu ada laporannya, ini loh ada. Nah, itu yang kami tindak lanjuti Bu. Jadi kalau
Nah, masalah kris tadi, Hmm. punten karena itu kan berdasarkan Peraturan Presiden 59 tahun 2024 nih Bu, nih. Baru digedoknya Mei. Dan di kris itu, kalau perspektif BPJS Kesehatan melihat kris itu sebagai standar pelayanan minimal dari rawat inap, dan itu tujuannya agar menyamakan setiap rumah sakit itu mempunyai standar minimal. Iya. Bagaimana dia harus melayani peserta JKN itu seperti apa, peserta BPJS Kesehatan itu seperti apa, nah itu Bu. Jadi apakah nanti tidak ada kelas 1, kelas 2, kelas 3? Kok saya malah belum melihatnya seperti itu nggih Bu nggih. Sampai perpresnya itu tidak ada menghilangkan kata kelas 1, 2, 3 Ibu. Jadi kalau kris itu boleh dibilang perspektif BPJS Kesehatan masih melihat itu sebagai standar pelayanan minimal yang harus diterima, harus dilakukan oleh rawat inap. Jadi melihat kalau rumah sakit itu harus ada tirainya, rumah sakit itu harus ada mejanya, harus ada nakasnya, jarak antar bednya sekian, pencahayaannya seperti apa, itu yang diatur di krisnya itu seperti itu. Cuman seperti apa nanti ke depannya, di perpresnya dijelaskan ada turunan dari Peraturan Presiden 59, itu nanti yang akan membuat Peraturan Menteri Kesehatannya seperti apa. Tapi sejauh ini belum ada penghilangan Bu kelas 1, 2, 3. Jadi masih Waktu masih ada. singkat itu. Waktu singkat karena 2025 1 Juli 2025. kan barangkali kita harus menyiapkan infrastruktur Iya. di rumah sakit terkait dengan kris juga ya. Karena apa? Karena kan proses penganggaran sudah kita mulai. Iya. Jadi walaupun belum diterapkan, tetapi tentu BPJS juga sudah harus mempelajari itu dan disampaikan kepada pemerintah daerah. Dan rumah sakit pun sudah mulai berbenah sebenarnya. Saya kemarin ke kajian pun juga yang gedung baru itu sudah sesuai sebenarnya. Yang lantai 3 dan 4 itu sudah memenuhi standar. Berarti yang perlu kita garis bawahi ya tadi Bu, yang pertama kris itu tidak ada kata-kata menghilangkan kelas sebetulnya. Cuman ada pelayanan standar minimal dari rawat inap. Yang harus ada tirai, kemudian juga bednya mungkin harus seperti apa, spesifikasinya gitu ya. Dan yang tadi soal pembatasan hari ya, itu mungkin memang dari masyarakat itu mungkin tahunya memang adanya seperti itu, bukan memang karena dari beberapa pasien yang mungkin istilahnya pasien yang kalau orang Jawa bilang itu anut mawon, artinya misalkan aturannya seperti itu tidak ada protes Bu. Kalau mungkin yang sudah tahu aturannya mungkin akan protes karena memang beberapa yang berkembang di pasien ketika menggunakan BPJS itu biasanya memang sudah 4 hari berarti artinya sudah waktunya pulang, biasanya seperti itu. Tapi kalau memang sembuh ya pulang. Iya. Berarti intinya sembuh ya Bu, sampai sembuh. Iya. Jadi sesuai harus indikasi medis ya Mas. Iya, sesuai indikasi medis. Iya, sembuh sesuai indikasi medis. Jadi memang seperti itu ya mitra KS ya, bukan berarti dari program BPJS Kesehatan ini membatasi, tapi justru memang itu sembuh sesuai indikasi medis boleh pulang. Iya. Dan ini Bu, kalau selama 10 tahun ini apa kemudahan masyarakat yang didapat dari pelayanan BPJS itu? Apakah mungkin aksesnya semakin mudah atau pelayanannya seperti apa Ibu? Jadi kalau aksesnya semakin mudah, iya ya Mas ya. Karena kita semakin menambah vaskesnya yang bekerja sama semakin banyak. Dan yang kedua jelas secara finansial nih. Kalau yang sakit itu sekarang sudah tidak ada sadikin lagi Mas. Sadikin tahu ya? Sadikin sakit jadi miskin. Sakit jadi miskin. Nah itu sakit jadi miskin itu ini kan sudah berkurang deh. Bayangkan saja kalau cuci darah itu sekali cuci darah berapa Mas? 900.000 sekali. Seminggu 2 kali. Sebulan berapa kali kalau cuci darah? Jadi yang pertama alhamdulillah dengan gotong royong itu semakin banyak yang terbantu. Secara pelayanan kesehatan semakin banyak yang terbantu, vaskesnya, fasilitas kesehatannya semakin bertumbuh. Sekarang rumah sakit kan besar-besar ya Mas ya, rumah sakit besar-besar. Jadi jangan disimpulkan kalau yang sakit jadi banyak ya. Tapi karena orang menganggap sekarang saya enggak perlu pusing kalau sakit, sudah ada penjaminan loh. Kalau dulu dokter pun dari puskesmas mau merujuk ke rumah sakit bingung loh Mas.
Jadi ini nanti kalau tak rujuk ke rumah sakit, biayanya siapa ya yang bayar? Itu. Kalau dokter puskesmas pun enggak. Sekarang kan enggak. Bapak Ibu kagungan BPJS, nah nanti dirujuk nih. Jadi kemudahan akses layanan, terus kemudian kesejahteraan juga ya. Rumah sakit bertumbuh, otomatis karyawannya makin banyak. Dan di situ enggak hanya nakesnya saja loh, OB-nya juga ada, kantinnya juga bertumbuh. Ya. Jadi secara ekonomi kita juga 10 tahun itu sudah meningkatkan tingkat ekonomi. Yang masih sulit itu Apa Bu? yang mandiri, Oh, kemudian tidak bisa bayar Mm-mm. waktu sakit, kemudian harus melunasi semua itu. Nah, untung UHJ Bu. Untung UHJ Mas. Jadi kalau di kami kalau menunggak itu kan ada program cicilan Mas. Ada rehab di kita itu ada rehab. Jadi rehab itu program cicilan. Program cicilan itu bisa dicicil maksimal 12 bulan. Nah, tapi memang tidak mengaktifkan. Nah, untung Kabupaten Pekalongan itu sudah UHJ. Jadi kalau yang menunggak itu nanti didaftarkan kalau butuh saat itu ya, nanti didaftarkan UHJ-nya. Tapi nyun sewu, tagihannya tetap Dilunasi. buatan dilunasi, tapi dicicil. Oh, dicicil. Ya, jadi tetap melekat gitu. Tapi dia bisa menggunakan karena sudah dialihkan ke pemerintah daerah. Tapi nyun sewu tetap tagihannya itu harus dicicil. Sampai batas waktu 12 dimasukkan. buatan Bu. Jadi memang Apa mandiri terus? buatan. Jadi udah dialihkan kan Bu ke PPI pemerintah daerah. Kan? Nah, Melunasi sampai sakit sampai. oh enggak, jadi enggak harus melunasi. Jadi tetap ini kartu yang aktif. Iya. Nyicilnya itu Nyicilnya nanti 12 bulan ke belakang, Bu. 12 bulan. Iya. Hanya 12 bulan. Iya, maksimal nyicilnya itu 12 selama 12 bulan, tapi cicilannya itu hutang. Maksudnya kalau dia menunggak itu yang dihitung 24 bulan. Maksimal Yang 24 dihitung. bulan. Iya. Walaupun menunggaknya lama. Iya, walaupun menunggaknya 7 tahun tetap yang dihitung maksimalnya 24 bulan. 24 bulan. Memang berarti memang aturannya dari BPJS seperti itu. Dari perpresnya Mas, peraturan presidennya Mas. Peraturan presidennya 24 bulan ya? 24 bulan. Berapa itu? Berarti kalau kelas 3 35.000 kali 24. 24. Iya, maksimalnya. Berarti berapa itu? Kalau Berarti ngatur 70 kali 12. Sudah 70 kali 12 itu enggak ada tuh, Bu. 35 kali 2. benar ini. Kok kayak saya baru dengar ini. Ya, 70 kalau ini BPJS harus menyampaikan juga ini program yang cicilan itu, karena masyarakat kadang-kadang yang paling sulit itu saya biasa mendapatkan keluhan itu 840.000. ya, kalau orangnya 840 kan Satu orang. gitu ya, masyarakat masih bisa dengan Iya. apa kemungkinan ya atau dibantu. Tetapi kalau tadi 24 bulan itu memang sudah bisa dicicil, ini kan akan memudahkan. Ini yang belum, masyarakat belum tahu, ini saya baru tahu ini. Karena kebanyakan ya mesti sudah nunggak berapa harus melunasi semuanya gitu. Ini baru tahu saya. Nah, ini harus disampaikan ini ya, termasuk ke rumah sakit, baru tahu saya. Kalau yang rumah sakit itu puskesmas juga yang mau merujuk, kalau sudah terindikasi mandiri menunggak itu memang diusulkan ke UHJ Bu, diusulkan ke UHJ, tapi sama puskesmas sama rumah sakit disuruh nanti daftar rehabnya itu, daftar program cicilan. Jadi statusnya aktif, tapi dia juga masih punya cicilan. Tapi kartunya bisa digunakan. Punya aktif, cicilannya dia melunasi nanti 24 bulan, cicil selama 12 bulan. Baru dengar ini ya. Iya Bu. Ini informasi baru ya Bu ya. Semakin masyarakat yang ketemu langsung dengan Bu Kepala BPJS. Betul. Jadi kita tercerahkan seputar program BPJS Kesehatan. Berarti nanti misal walaupun menunggak 7 tahun, tapi yang dibayarkan cuma 24 bulan. Yang sisanya diikhlaskan gitu ya Bu. Yang perpresnya seperti itu. Oke, Aturan aturan ini belum tersosialisasi kepada masyarakat ya. Jadi ini apalagi yang sakitnya terus kan harus rawat inap, kemudian sakitnya berat dan seterusnya. Kemudian BPJS-nya mandiri, orang dibayar, sudah lama, bingung. Ternyata hanya
24 bulan maksimal dan bisa dicicil. Iya. Kalau ini Bindun seputar BPJS yang melalui program pemerintah itu berarti Sudah semua sudah UHC. oh iya berarti sudah UHC itu ya. Sudah BPJS sudah harus melayani dengan baik karena Iya. sudah kita bayarkan ya untuk masyarakat kita Iya. agar masyarakat terlayani semuanya. Jadi kita butuh feedback itu Mas. Jadi kalau memang ada diskriminasi, nah itu silakan kontak ke kami Mas. Karena perbaikan itu kan perlu ya. Kalau rumah sakit yang tahu aturan manajemennya aja, tapi yang bawahnya kan belum tentu Iya, ya. iya. Yang bawahan yang melayani pasien itu kan kadang Belum nggak mengerti. Hmm. Tapi manajemennya udah tahu sih. Nah, tapi kan tataran itu yang kadang kita harus benahi. Tadi makanya saya bilang disinkronkan lah ya Udah. antara orangnya pegawainya BPJS dengan rumah sakit. Rumah sakit. Iya. Betul. Karena kami juga sudah tidak ada pegawai BPJS Kesehatan Mas di rumah sakit. Oh sudah nggak ada Nggak lagi. ada. Nggak ada ya? Nggak ada. Jadi tidak ada pegawai BPJS Kesehatan di rumah sakit itu sudah tidak ada. Tapi pelayanan. Tapi pelayanannya itu Iya. semuanya orang rumah sakit. Hmm. Oke, cuman judulnya aja loket BPJS, tapi di situ bukan bukan tidak ada orang BPJS-nya. Oke, kami semuanya full di kantor. BPJS 1 yang BPJS membantu itu mobile. Dia hanya untuk nanti kalau ada keluhan gitu dan Malah enak ada sebenarnya. Langsung ya. Iya. Ya harusnya ada. ya enggak karena sudah banyak ya rumah sakitnya beda dulu zamannya Askes nih. Kalau dulu zamannya Askes masih sedikit ya rumah sakit yang kerjasama, tapi Jadi kalau langsung sekarang koordinasi ya, bisa enggak? Iya. Jadi kalau sekarang itu memang makanya ada maklumat layanan, kita butuh komitmen dari rumah sakit. Dirimu melayani BPJS Kesehatan, jadi harus seperti ini loh, regulasinya seperti ini, aturannya seperti ini. Karena sumber pendapatan rumah sakit itu sebagian besar dari mana Mas? Dari peserta ya, BPJS Kesehatan. Jadi kalau didolimi jangan mau Mas, karena sumber pendapatan dari rumah sakit itu biasanya dari ketidaktahuan. Ya. Contohnya tadi misalkan sudah 4 hari sudah selesai, Iya. biasanya karena ketidaktahuan ya sudah pulang. Oke, jadi kalau dijudesin, Mbak, gajimu itu dari mana? Bahkan nanti takutnya tambah itu Bu, padu nih istilah Jawa. Kan ada bidun. Iya, jadi gini Bindun, melihat kondisi sekarang ini berarti memang untuk Kabupaten Pekalongan yang sudah UHC, apakah masyarakat ini apa ya? Kira-kira kalau untuk mendaftar BPJS Mandiri itu masih penting atau tidak seperti itu? Ya selama mereka ya. mampu, Oh, iya. ya mandiri. Mandiri. Karena kan ada kriteria bagaimana yang dibantu. Ya. Iya. Untuk yang pakai TKS ya, Hmm. kemudian yang memang tidak mampu sehingga dibantu untuk mendapatkan pelayanan kesehatan. Ada JKN ya, iya JKN itu ya, JKN yang APBD pusat, provinsi maupun daerah kabupaten. Karena memang yang UHC itu yang tadi Bu, yang hanya yang gawat. Kemudian ada yang memang dia membutuhkan bantuan Mas. Jadi kalau dia mandiri sejak awal secara dia finansial mampu, ya dia daftar mandiri aja. Jangan membebani apa pemerintah merasa daerah. Karena biasanya sudah UHC gitu ya, saya tidak Iya. usah. Jangan kasih Oh. pemerintah daerah, bebannya makin banyak. Kita kan Oke. pinginnya masyarakat sejahtera, Iya. jadi biar kaya semua. Oke. Iya benar. Kita doanya ya walaupun sudah UHC, Iya. kalau misalkan mampu ya Iya daftar. daftar mandiri sendiri gitu ya Bu ya. Nanti kalau misalkan selalu mengandalkan program pemerintah, kasihan pemerintah. Iya seperti itu Mitra Kes ya. Jadi walaupun Kabupaten Pekalongan ini sudah ada program Universal Health Coverage yang itu tentunya untuk mencakup semua masyarakat di bidang kesehatan. Jadi tetap kalau misalkan sudah mampu dalam hal finansial, ya juga harus kalau bisa ikut mandirinya juga seperti itu ya Bu ya. Daftar mandiri. Tapi kalau sekiranya belum mampu, ya kita doakan semoga bisa lebih mampu seperti itu. Dan Ibu Indun mungkin ada yang Tapi bisa stresingnya jangan itu. apa Ibu? Stresingnya bahwa pemerintah daerah sudah melaksanakan UHC sehingga bagi masyarakat yang memang membutuhkan pelayanan kesehatan ya tetap dilayani. Iya. Oke. Iya. Mungkin ini closing statement Ibu untuk
Mitra S yang saat ini sedang menyaksikan konten Gerungan Bareng Dewan ini? Akhirnya tadi banyak hal-hal baru yang harus disosialisasikan kepada masyarakat, termasuk tadi memang sih banyak pertanyaan yang mandiri kemudian putus itu Bu. Terus ini perlu disosialisasikan lagi sehingga masyarakat tidak resah ya, tidak resah. Kalau bisa dicicil selama setahun tapi tetap dilayani, tetap dilayani dengan baik. Ini penting bagi kita untuk bisa sama-sama dengan BPJS menyampaikan kepada masyarakat agar masyarakat Kabupaten Pekalongan dalam hal pelayanan kesehatan itu sudah UHC, dilayani semua masyarakat yang tidak mampu, kemudian bagi yang mandiri juga tidak kesusahan. Tapi kita harapkan masyarakat sehat semua. Amin. Dari Bu Maya mungkin ada yang disampaikan kepada masyarakat Kabupaten Pekalongan? Saya titip ajanya, apapun keluhannya dari fasilitas kesehatan tolong disampaikan ke kami. Ya apapun bentuknya kami butuh masukan dan support dari masyarakat. Supportnya yaitu bagaimana pelayanan kesehatan kita akan memperbaiki kalau ada masukan. Jadi kalau kita damai sejahtera itu sepertinya tidak ada apa-apa, itu malah itu bagaikan fenomena gunung es kalau saya. Jadi kalau ada kesulitan, ada masukan, tolong disampaikan ke kami. Oke, jadi seperti itu ya Mitra Kes, kalau ada misalkan ada keluhan terkait dengan program BPJS terkait pelayanannya bisa langsung saja dilaporkan ya Bu ya, seperti itu. Baiklah Mitra Kes, sampai di sini obrolan kita seputar potret 1 dekade perjalanan program BPJS, dan terima kasih Bu Maya Dewayani. Terima kasih atas waktunya, Ibu Indri juga terima kasih atas waktunya. Semoga kita bisa kapan-kapan membahas dalam tema yang berbeda. Seperti itu. Saya Reza dan juga kru yang bertugas pada kali ini pamit undur diri. Sampai jumpa di lain waktu dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.